Handmaker Voice, renungan untuk angkatan kerja muda Kristen. Tema kali ini adalah karakter rajin bagian pertama. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan rajin berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Rajin baru bisa rohani dan berbuah. Jika ingin rohani dan berbuah, harus rajin menuntut, tidak boleh malas. Amsal 24 ayat 30 mengatakan, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Orang yang malas, kerohaniannya pasti gersang. Penuh dengan kedagingan, tidak ada sesuatu yang rohani, yang ada hanya daging dan hawa nafsu. Dalam Kejadian pasal 1 dan 2, selain dikatakan Allah telah menciptakan sayur-mayur dan pepohonan, dikatakan pula ketika itu belum muncul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Di sini kita nampak menurunkan hujan adalah pekerjaan Allah, sedangkan mengusahakan tanah adalah pekerjaan manusia. Untuk memperoleh hasil hayati, perlu ada manusia yang bekerja sama dengan pekerjaan Allah. Ada tanaman yang bisa dituai 2 kali dalam setahun. Namun untuk itu terlebih dahulu harus ada orang yang membajak dan menabur. Kalau petani-petani malas, tidak giat membajak, menabur, dan menyiram, pasti tidak ada yang dituai. Rasul Paulus berkata, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ladang harus digarap dan bangunan harus dibangun. Orang yang benar-benar mengenal karunia Allah, barulah benar-benar orang yang rajin. Dan orang yang rajin di hadapan Allah, barulah orang yang benar-benar mengenal karunia Allah. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Setelah ada yang menanam dan menyiram, barulah Allah menumbuhkan. Rajin menyiram, tanaman pasti bertumbuh dengan baik. Amsal 20 ayat 4 mengatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Tanpa membajak dan menanam, niscaya tidak mendapatkan apa-apa. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.